Pemirsa, di berbagai tragedi banyak ditemukan rekaman suara atau video terakhir sebelum kejadian yang sempat rekam oleh korban. Dan berikut ini detik terakhir sebelum tragedi versi on the spot. Mei 2019 lalu, sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan rute Moskow menuju Murmansk mengalami kecelakaan saat mendarat. Laporan awal menyebutkan pesawat yang mengangkut 78 penumpang ini sudah lepas landas dari bandara Sheremetyevo. Tapi setelah 28 menit mengudara, pihak ATC memberikan peringatan darurat agar pesawat kembali ke bandara. Sempat kehilangan kontak karena sambaran petir, akhirnya sang pilot memutuskan untuk kembali ke bandara Sheremetyevo. Disinilah awal petaka terjadi. Saat mendarat darurat, tiba-tiba dari bagian sayap pesawat muncul kobaran api yang semakin membesar hingga membuat seluruh penumpang panik, seperti dalam rekaman video. Terdengar pula suara pria yang menyerukan untuk tetap tenang di balik teriakan para penumpang. Naas, 41 orang dinyatakan tewas dalam kejadian mengerikan ini. Sebuah video merekam detik-detik tabrakan yang terjadi antara helikopter dan pesawat di pegunungan Alpen, tepatnya di Gletser Rutor, Aosta Valley, dekat dengan perbatasan Italia dan Prancis. Ketika tabrakan di udara terjadi, helikopter sedang mengangkut 6 orang, yakni seorang pilot, pemandu, dan 4 penumpang yang akan bermain ski. Sedangkan di dalam pesawat terdapat 3 pilot yang sedang menggelar latihan terbang di pegunungan. Menurut juru bicara kepolisian yang mengusut kecelakaan tersebut, pesawat memasuki wilayah udara Italia tanpa memberitahu pusat kontrol lalu lintas udara setempat. Dari tragedi ini, 7 orang dinyatakan meninggal dunia. Tragedi memilukan berikutnya sempat terekam terjadi saat kecelakaan kapal feri Sewol yang tenggelam di Korea Selatan. Kapal berpenumpang 476 orang tersebut perlahan-lahan tenggelam setelah gagal belok saat melewati alur Manggol dengan arus bawah laut yang deras. Hal itu semakin diperparah dengan kelebihan muatan sehingga kapal limbung dan terbalik ke sisi kiri. Kapal tersebut diketahui mengangkut 3.608 ton kargo atau 3 kali lipat lebih berat dari kapasitasnya yang hanya 987 ton. Selain muatan berat, sebagian besar penumpang kapal feri maut itu adalah rombongan siswa SMA Danwon yang berencana melakukan perjalanan sekolah ke pulau wisata Jeju. Salah satunya Park Soo-yeon yang rekamannya dapat kita lihat sekarang di televisi. Ya, rekaman ini ditemukan setelah jenazahnya diangkat dan tentu saja persetujuan sang ayah, Park Jong-dae, yang mengizinkan video untuk dipublikasi agar masyarakat mengetahui kondisi di dalam kapal feri ketika akan tenggelam. 김동혁 아빠입니다. 모자이크 처리 않고 신명도 거론됐고. Dalam video terlihat ketika kapal mulai miring, para siswa yang terjebak di dek bawah masih bercanda, tampak belum menyadari maut ada di depan mata mereka. Hingga akhirnya kapal semakin terasa miring ke kiri dan beberapa kali terdengar suara berteriak untuk meminta penumpang tetap diam di tempat dengan menggunakan pelampung. Siswa yang lain sempat mengirimkan pesan kepada sang ibu yang berbunyi, "Ibu, untuk berjaga-jaga jika saya tidak punya kesempatan untuk mengatakan, aku sayang ibu." Dan mendapat balasan membuat ibunya bertanya-tanya mengapa. Namun tetap dijawab ibunya, "Ibu juga menyayangimu." Yang semakin menyedihkan, kapten kapal Lee Jong-sok bukannya membantu menyelamatkan para korban, ia justru meminta seluruh penumpang tetap di tempat, sedangkan dirinya menyelamatkan diri sendiri. Atas perbuatannya tersebut, ia didakwa hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan karena lalai dalam melaksanakan tugas.
Kecelakaan berikutnya terjadi di Jalan Raya Nganjuk, Surabaya, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika kendaraan roda 4 yang ditumpangi suami istri dan anak melaju dengan kecepatan tinggi dari arah barat ke timur. Tiba-tiba di depan terlihat seorang pengendara motor tanpa memberikan lampu sen bergerak ke arah kanan hingga membuat pengemudi panik lalu membanting setir ke kanan dan oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak dinding sebuah rumah penduduk. Sang istri yang terdengar lemas dari rekaman suara langsung meminta sang suami untuk menyelamatkan anaknya terlebih dahulu. Para korban yang mengalami luka-luka langsung larikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Lain kali mungkin memang ada baiknya tidak mengebut ya. Dan bagi para pengendara motor tetap harus waspada jika mau berbelok atau pindah jalur agar tidak terjadi hal-hal semacam ini. Siapa yang menyangka jika detik-detik kematian dilihat oleh banyak orang di media sosial? Tavi Pustiu, bintang pop asal Romania, kala itu sedang berkendara dengan sang istri yang sedang menyetir menuju perlintasan jalur kereta api di kota Ploiești, Prahova County, Romania. Dari rekaman video live streaming terlihat Pustiu dan istri yang sambil mendengarkan musik bervolume keras tidak menyadari jika ada kereta api yang melaju kencang menuju arah mereka. Hingga akhirnya pria tersebut berteriak dan video pun berakhir. Di tempat kejadian, juru bicara polisi lokal mengabarkan akibat tragedi itu, Pustiu dinyatakan tewas di tempat, sedangkan sang istri langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Akibat kecelakaan ini, terjadi penundaan lalu lintas jalan raya dan kereta api dalam beberapa jam. Bagaimana jika hari bahagia harus berubah menjadi hari kehilangan? Mungkin ini yang dialami oleh Dalila Zulkifli. Hari itu ia menemani sang suami Ahmad Faisal Abdul Ghani yang baru saja membeli motor impiannya. Semua itu terekam dalam kamera milik Dalila. Usai membeli, Ahmad langsung membawa pulang motor dengan mengendarainya sendiri. Dalila yang merasa khawatir lantas mengikutinya dari belakang dengan mobil yang dikendarai. Namun tiba-tiba saat lalu lintas ramai, ia tidak bisa melihat suaminya lagi. Sesaat jalan raya berubah menjadi macet dan ia melihat orang-orang mengangkat sepeda motor milik sang suami. Dengan firasat tidak enak, ia mendekati kerumunan dan mendapati Ahmad sudah terbaring di jalan raya. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, Ahmad dinyatakan meninggal dunia akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Dalila pun berharap suatu saat nanti ia dapat berkumpul kembali bersama sang suami di kehidupan yang lain.